Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, kali ini kakak akan bahas sebuah soal, di mana soal ini adalah sebuah soal yang di-request ya oleh salah satu kawan kita. Jadi kalau misalkan adik-adik mau request salah satu soal yang ingin kakak bahas, kalian bisa komen di bagian komen di bawah ya. Nanti kakak akan carikan soalnya, kakak akan bahas soalnya di channel kakak ya. Oke, nah soalnya itu seperti ini. Jadi akar-akar positif persamaan kuadrat x kuadrat ditambah mx ditambah n sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nah, jika alfa dikurangi beta sama dengan negatif 4 dan alfa kuadrat sama dengan 2 beta, maka m ditambah n adalah, jadi di sini soal ini berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Dimana di sini ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu pertama, di sini bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. Jadi tidak lengkap. Ya, jadi ada koefisien x dan konstantanya yang tidak diketahui, di mana dimisahkan dengan m dan n. Nah, penekanannya di sini, akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah akar-akar positif. Berarti nanti akar-akarnya yang dimana dikatakan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti nanti alfanya positif, beta juga positif gitu ya. Jadi sama-sama bilangan positif dia. Nah, kemudian di sini alfa dikurangi beta diketahui sama dengan negatif 4 dan alfa kuadrat sama dengan 2 beta. Kita diminta untuk mencari jumlah dari m ditambah n. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung saja ya. Jadi caranya pertama, kalau kalian ketemu soal seperti ini, jadi kalian coba ambil sebuah informasi dari data-data yang kita punya. Misalnya nih, di sini kita punya ada alfa min beta sama dengan negatif 4. Berarti alfa min beta sama dengan negatif 4. Nah, dari bentuk ini kalian bisa rubah mungkin menjadi alfa sama dengan atau beta sama dengan. Nah, kalau dalam hal ini kakak akan coba pertama dengan ubah menjadi beta sama dengan ya. Jadi kalau beta sama dengan berarti ini betanya kakak pindahin ke sini, min 4-nya ke sana. Jadi alfa ditambah 4 itu sama dengan beta. Nah, jadi dari sini kita dapat bahwa beta itu sama dengan alfa ditambah 4 ya. Nah, dari informasi ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, kemudian dari informasi yang kedua dikatakan bahwa alfa kuadrat sama dengan 2 beta. Nah, alfa kuadrat sama dengan 2 beta. Nah, kita coba gabung informasi yang udah kita punya dari informasi pertama dan informasi yang kedua. Jadi di sini dari informasi pertama kita dapatkan bahwa beta adalah alfa tambah 4. Berarti alfa kuadrat sama dengan 2 beta bisa kita ubah. Nah, kita ubah menjadi alfa kuadrat sama dengan 2 kali alfa ditambah 4. Nah, dari sini kita operasikan. Nah, jadinya kita dapatkan alfa kuadrat sama dengan 2 alfa ditambah 8. Nah, dari sini udah mulai kelihatan ya. Jadi dari sini kita bisa ubah dia ke bentuk persamaan kuadrat. Ya, sehingga nanti kita bisa faktorkan. Nah, jadi ini kakak ubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi begini, yang ini kita pindah ruaskan ke sana. Yang 2 alfa dan 8 kita pindah ruaskan ke kiri. Jadinya dapatnya alfa kuadrat dikurang 2 alfa dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita dapat nih persamaan kuadrat seperti ini. Jadi kita cari nilai alfanya. Nah, caranya gimana? Kita faktorkan ya, kita faktorkan. Jadi kita cari faktornya alfa kuadrat min 2 alfa min 8 sama dengan 0 itu berarti kita faktorkan sama dengan 0 alfa alfa. Berarti kita cari dua bilangan dikalikan hasilnya negatif 8 dan dua bilangan yang sama dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jadi bilangnya berapa? Ayo. Faktorkan. Nah, berarti kita dapatkan di sini dapat negatif 4. Di sini kita dapatkan positif 2. Kenapa? Kalau negatif 4 kali positif 2 hasilnya negatif 8 kan? Negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Jadi mau sesuai. Nah, berdasarkan ini kita dapatkan alfa berarti sama dengan 4 atau alfa sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita dapat nih dua nilai alfanya. Nah, terus kita pakai yang mana dong, Kak? Nah, di sini dalam soal tadi kan kakak sudah sampaikan bahwa ada penekanan bahwa dikatakan akar-akar dari persamaan ini adalah akar-akar positif.
Berarti nanti alfa dan beta adalah bilangan positif. Nah, berarti alfa yang kita gunakan tentunya adalah 4. Sedangkan alfa sama dengan negatif 2 ini, dia kita bisa katakan tidak memenuhi. Jadi kita pilih alfanya adalah 4. Berarti dari sini kita dapat alfa nih. Alfanya sama dengan 4. Bagaimana dengan beta? Nah, tadi di informasi pertama kan kita udah dapat nih betanya. Beta itu adalah alfa ditambah 4. Berarti beta sama dengan alfa ditambah 4. Maka betanya adalah 4 ditambah 4. Karena kita dapat alfanya 4 kan? Berarti betanya adalah 8. Tuh. Nah, dari sini kita udah dapat nih. Alfanya 4, betanya adalah 8. Sudahkah selesai sampai situ? Nah, belum dong. Kenapa? Karena yang kita cari kan bukan alfa beta, tapi yang kita cari adalah M ditambah N. Terus gimana dong, Kak? Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari M plus N, jadi berdasarkan informasi soal yang kita dapat, kita udah dapat ini alfa dan betanya. Jadi akar-akarnya udah kita dapat, yaitu 4 dan 8. Nah, untuk mencari M dan N, jadi di sini kita bisa gunakan konsep rumus jumlah akar dan rumus kali akar. Ya, mungkin kalian masih ingat. Jadi kalau misalkan ada dua buah akar, misalkan akarnya alfa dan beta, maka kalau alfa ditambah beta itu sama dengan min B per A. Ya kan? B itu apa, Kak? Nah, B itu apa? Nah, B itu diambil dari sini. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat, ini ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau dalam persamaan kuadrat, ini bentuk umumnya persamaan kuadrat. Ini AX kuadrat tambah BX ditambah C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Dan B itu adalah koefisien dari X. C itu konstanta. Nah, jadi alfa ditambah beta sama dengan min B per A. Berarti kalau kita lihat dari persamaannya, X kuadrat ditambah MX plus N, maka B-nya adalah M. Jadi kita bisa tulis alfa tambah beta itu adalah negatif M per A-nya adalah 1. Atau bisa kita tulis alfa tambah beta itu sama dengan apa? Negatif M. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa dapat ini M-nya. Alfanya kan kita dapat 4. Betanya kita dapat 8. Jadi kita ganti aja. 4 ditambah 8 itu adalah negatif M. Berarti 12 adalah negatif M. Maka M-nya adalah negatif 12. Tuh, kita dapat M-nya. Terus cari N-nya gimana dong, Kak? Nah, untuk mencari N, kita bisa gunakan rumus hasil kali akar-akar. Di mana alfa dikalikan beta itu akan sama dengan C per A. Ya. C per A berarti C itu kan konstanta, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, kalau bentuknya berarti C-nya adalah N dan A-nya adalah 1. Berarti alfa kali beta akan sama dengan N per 1 atau alfa kali beta akan sama dengan N. Nah, alfanya adalah 4, betanya adalah 8 sama dengan N. Berarti 4 kali 8 adalah 32. Tuh, jadi N-nya adalah 32. Nah, untuk cari M tambah N, kita udah dapat M-nya min 12, N-nya 32. Jadi, M ditambah N sama dengan negatif 12 ditambah 32. Hasilnya adalah 20. Tuh. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian harus bisa untuk memanipulasi informasi yang ada dulu, ya. Jadi jadi di sini alfa min beta sama dengan min 4 ini kita rubah dulu, mungkin menjadi alfa sama dengan atau beta sama dengan. Nah, bisa di sini, kalau di sini dalam hal ini kakak ubah menjadi beta sama dengan, ya. Kemudian setelah dapatkan ini kita hubungkan dengan informasi yang lainnya, yaitu alfa kuadrat sama dengan 2 beta. Nah, dari sini kita operasikan, dapatlah bentuk persamaan kuadrat. Kita coba faktorkan, dapatlah nilai alfanya. Jadi alfanya ada 2 nih, karena dia bentuknya persamaan kuadrat. Tapi dalam soal sudah diyakinkan bahwa akar-akarnya positif.
Jadi kita pilih aja yang positif. Maka alfanya adalah 4. Betanya, tadi beta udah kita dapat nih. Betanya adalah alfa tambah 4. Jadi betanya adalah 8. Nah, setelah kita dapatkan informasi ini, biasanya tipe soal yang berkaitan dengan akar-akar, dia akan menggunakan konsep rumus jumlah dan juga rumus hasil kali akar-akar. Jadi kalau rumus jumlah akar-akar itu adalah min B per A. Ini ya. Kalau rumus hasil kali akar-akar itu adalah C per A. Tuh, ya. Nah, berdasarkan dari rumusnya di sini kita dapatkan M min 12 dan berdasarkan tuh rumus hasil kalinya kita dapatkan N-nya adalah 32. Jadi M tambah N adalah min 12 tambah 32. Jadi M tambah N nilainya adalah 20. Oke, itu dulu dari kakak untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kakak. Dan jangan lupa di share supaya bermanfaat untuk semuanya. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.